Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazum Marifatul Jana dengan NIM 23810-738 kelas PGMI 5B. Di sini saya akan membuat tugas mengenai materi pembelajaran fikih di MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Fatimah MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah siap belajar hari ini? Harus selalu siap dan semangat. Oke, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nah, sebelum lanjut ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu agar kita lebih semangat belajarnya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, lalu tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai pengertian wudhu, lalu ada rukun wudhu, lalu ada mempraktikkan tata cara berwudhu, dan menjelaskan mengenai manfaat dan hikmah berwudhu. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang berwudhu? Coba siapa yang mau bisa menjelaskan? Nah, pada materi yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian wudhu. Wudhu ialah cara membersihkan sebagian anggota tubuh dengan air yang dilakukan sebelum beribadah, terutama sebelum sholat. Wudhu itu berfungsi menyucikan diri dari hadas kecil agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, wudhu juga mengajarkan kita untuk kebersihan fisik dan spiritual. Nah, lalu pada materi yang kedua di sini bukan menjelaskan mengenai rukun wudhu. Rukun wudhu adalah tata cara yang wajib yang harus dilakukan agar wudhu itu sah. Nah, urutannya itu yang pertama itu ada niat berwudhu. Niatnya itu dalam hati. Lalu yang kedua itu ada membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Lalu yang ketiga itu ada berkumur dan membersihkan hidung. Lalu yang keempat itu ada membasuh muka seluruhnya. Lalu yang kelima itu ada membasuh kedua tangan sampai siku. Lalu yang keenam itu ada mengusap kepala. Lalu yang ketujuh itu ada mengusap kedua telinga. Lalu yang terakhir itu ada membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Halo teman-teman, selamat datang di video seru kita kali ini. Hari ini kita akan belajar cara berwudu dengan benar. Wudu itu penting sebelum kita sholat, karena dengan wudu, tubuh kita menjadi bersih dan siap untuk beribadah. Yuk kita mulai. Wudu adalah cara membersihkan diri sebelum sholat. Dengan berwudu, kita membersihkan wajah, tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya dengan air yang suci. Yuk kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama dalam berwudu adalah membaca niat. Niatnya adalah nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asgori fardho lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kedua, membasuh kedua tangan. Selanjutnya, kita membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Pastikan semua bagian tangan terkena air ya. Ketiga, berkumur-kumur. Setelah itu, kita berkumur-kumur 3 kali. Ini penting untuk membersihkan mulut kita agar tetap bersih sebelum sholat. Keempat, membersihkan hidung. Kemudian kita membersihkan hidung dengan cara menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya sebanyak 3 kali.
Ini membantu membersihkan kotoran di hidung. Kelima, membasuh wajah. Sekarang kita membasuh wajah 3 kali, dari dahi hingga dagu, dan dari telinga ke telinga. Pastikan wajah kita benar-benar bersih. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku. Selanjutnya, kita membasuh tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Lalu tangan kiri juga 3 kali. Pastikan semua bagian terkena air ya. Ketujuh, mengusap kepala. Kemudian kita mengusap kepala dengan air 3 kali. Cukup basahi tangan dan usapkan dari depan ke belakang kepala. Kedelapan, membersihkan telinga. Setelah itu kita membersihkan telinga dengan cara mengusap bagian dalam dan belakang telinga 3 kali dengan diawali yang kanan lalu kiri. Kesembilan, membasuh kaki. Langkah terakhir, kita membasuh kaki sampai mata kaki 3 kali. Mulai dari kaki kanan lalu kaki kiri. Pastikan sela-sela jari juga terkena air ya. Setelah selesai berwudu, jangan lupa membaca doa setelah berwudu ya. Doanya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, tahu nggak teman-teman? Wudu itu membuat kita lebih bersih dan suci. Bahkan wudu juga bisa membuat wajah kita bersinar di hari kiamat nanti. Masya Allah. Dan ingat ya, jangan sampai salah. Kadang ada yang lupa membasuh bagian tubuh tertentu, atau hanya membasuhnya dengan asal-asalan saja. Pastikan wudunya sempurna ya. Kita bisa berwudu tidak hanya sebelum sholat, tapi juga setiap kali ingin membersihkan diri. Yuk biasakan wudu agar kita selalu dalam keadaan suci dan bersih. Wah, seru banget ya belajar wudu hari ini. Sekarang teman-teman sudah tahu cara berwudu yang benar kan? Yuk kita praktekkan bersama di rumah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum. Nah, semua rukun tersebut itu harus dilakukan secara tuntas. Untuk mempraktikkan tata cara berwudu dengan benar itu berarti melakukan semua rukun tersebut secara benar, dimulai dari niat dalam hati, kemudian membasuh anggota tubuh sesuai urutan yang tadi Ibu jelaskan, dan menggunakan air bersih sampai merata dan menyentuh seluruh bagian yang diwajibkan. Saat mengusap kepala dan telinga, cukup digosok menggunakan tangan basah secara lembut. Nah, setelah itu kaki dibasuh sampai mata kaki. Di sini bukan menjelaskan mengenai manfaat dan hikmah berwudu. Yang pertama itu, wudu itu membersihkan kotoran fisik pada anggota tubuh sehingga badan itu menjadi bersih. Lalu yang kedua itu, wudu juga membersihkan hati dan jiwa dari dosa kecil sehingga hati menjadi lebih tenang dan segar. Lalu yang ketiga itu, membiasakan diri menjaga kebersihan dan disiplin dan ibadah. Lalu yang keempat itu ada wudu adalah syarat sah ibadah sholat. Jadi tanpa wudu tidak sah sholatnya. Lalu yang terakhir itu, wudu bisa menumbuhkan kesadaran akan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan ibadah yang diterimanya. Teman-teman, tahukah kalian, wudu itu bukan hanya ibadah, tapi juga sehat untuk tubuh kita. Air wudu yang segar bisa membantu melancarkan peredaran darah, bikin tubuh kita lebih segar dan sehat. Dengan berwudu, kita juga membersihkan kuman dan bakteri yang menempel di tangan dan wajah kita. Gerakan wudu bisa bikin pikiran lebih tenang, menurunkan stres, dan hati jadi lebih damai. Masya Allah, ternyata wudu bikin tubuh sehat dan hati tenang. Yuk, jangan tinggalkan wudu. Anak-anak, sebelum selesai pembelajaran, Ibu di sini akan memberikan LKPD yang harus kalian kerjakan di rumah dan dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Nah, untuk kesimpulannya, jadi wudu adalah cara menyucikan diri dengan membasuh anggota tubuh tertentu sebelum sholat.
tata cara wudhu itu meliputi niat, membasuh tangan, muka, kepala, telinga, dan kaki sesuai urutan. Wudhu juga menjaga kebersihan fisik dan spiritual serta merupakan syarat sah sholat. Nah, melalui wudhu kita juga belajar disiplin, menjaga kebersihan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.